الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على خير البرية وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. أما بعد. Pertama-tama marilah sama-sama tanya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagianya Allah telah memberikan taufik dan hidayah kepada kitanya. Di tengah-tengah tanya dalam kesibukan, di saat-saat tanya merupakan manusia-manusia yang udip di akhir masa, yang sudah sangat jauh tanya daripada Nabi kitanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana orang-orang yang hidup di akhir zaman kebanyakan mereka orang-orang yang lalai, orang-orang yang meninggalkan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat sedikit umat Nabi Muhammad di akhir zaman yang mereka merindukan tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur alhamdulillah pada malam yang berbahagianya Allah matang Nabi kesempatan kepada kitanya bisa tayo hadir bersama-sama pada tempat yang mulianya dengan tujuan tanya untuk melaksanakan zikir bersama-sama, karena zikir inilah salah satu jalan untuk menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tiada sebuah lidah, hana arti lidah katanya yang terus menerus tabasahi dengan perkataan-perkataan yang banyak, selain daripada katanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan berzikir itulah sebuah jalan yang bisa membawa katanya kepada kebahagiaan yang selama-lamanya. Hanya majlis-majlis zikirlah tempat yang dinaungi oleh seluruh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang di zaman sekarang tak kala nuronyo bangga dan merasa senang di saat duduk dalam motor mewah yang dinaungi kadang-kadang ditup le ubung hana kenang ujian hana kenang uro, merasa lebih gedanya dengan orang-orang lain. Tetapi bayangkan seandainya kita hidup di dunia ini terus menerus katanya dinaungi oleh seluruh para malaikat-malaikat yang mandu-mandu malaikat nedeng sayup di atas katanya meminta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka tiada yang lebih mulia di atas muka bumi ini, tidak sebanding dengan kenikmatan-kenikmatan yang katanya rasakan selamanya, selain daripada kenikmatan dinaungi oleh seluruh para malaikat dan doanya para malaikat. Maka ada manusia-manusia yang dinaungi oleh malaikat. Inilah majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir lagi nyokuh, yang merupakan tempat yang dihadiri oleh seluruh para malaikat-malaikat. Walaupun katanya kalian katanya sangat kelompok yang kecil, walaupun katanya hanya ratusan ribu manusia yang hadir, akan tetapi ketahuilah di hati oleh katanya ada sekelompok para malaikat-malaikat yang mereka sedang menghadiri majelis-majelis kita dan mereka sedang meminta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala.
Maka mudah-mudahan tanya berdoalah kepada Allah agar senantiasa kita hadir dalam majlis-majlis zikir dan majlis ilmu, karena disitulah merupakan tempat bernaungnya, tempat dinaungi oleh seluruh para malaikat-malaikat Allah. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lah yang merupakan manusia yang paling istimewa di atas muka bumi ini. Semua pintu-pintu surga di hari akhirat mandum-mandum tertulis namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak mungkin seseorang bisa masuk dalam surga kalau tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tidak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau dia tidak mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mustahil manusia akan bisa dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga Allah. Maka jalan untuk menuju kepada kebaikan dan surga lewat gedanya merasakan dalam hati gedanya, tanamkan dalam jiwa gedanya rindu dan kecintaan tayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau, para alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin, gure-gure gedanya nyanke selaku pembimbing dan pendidik gedanya, orang-orang yang menjaga tanya, orang-orang yang membentengi gedanya agar gedanya udip di atas jalan yang lurus, menjadi manusia-manusia yang berguna, menjadi manusia-manusia yang sukses, menjadi manusia-manusia yang terlepas daripada azab yang besar, yaitu azab neraka jahanam, hanya dengan lewat ilmunya para ulama-ulama. Seandainya ulama tidak hadir di tengah-tengah kita, seandainya kitanya udip di sebuah tempat yang jauh daripada ulama, maka sungguh iman yang ada dalam dada kita tidak akan pernah bertahan. Seberapa banyak umat manusia yang hidup mereka beriman kepada Allah, tetapi berapa banyak manusia yang kufur, yang mereka murtad, mereka keluar daripada agama Allah. Mereka merupakan manusia-manusia yang berdamang dalam neraka jahanam, bersiksa selama-lamanya akibat jauhnya mereka daripada ulama. Mereka beribadah, mereka melakukan sembahyang, mereka melakukan ibadah-ibadah haji dan sebagainya, tetapi berapa banyak manusia yang melakukan ibadah, akan tetapi ibadat mereka tidak diterima oleh Allah, ibadat mereka tidak sempurna akibat mereka tidak mengenal ilmu-ilmu tata cara beribadah kepada Allah karena jauhnya mereka daripada ulama. Maka syukur alhamdulillah Allah mati mandang kasih sayang kepada gedanya Bandung. Di mana-mana gedanya melihat di sebelah, di samping rumah gedanya, di dalam daerah gedanya, di kampung gedanya, maka banyaklah para ulama-ulama yang selalu menjaga dan membimbing gedanya, menasehati gedanya agar menjadi orang-orang yang bahagia di hari akhirat. Ta'zim dan penghormatan lunduan yang pertama sekali kepada guru lunduan sendiri, Abi, beliau juga merupakan guru-guru danyo selaku pimpinan dayah yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada beliau agar senantiasa Allah memberikan manfaat daripada kehadiran beliau, menjadi manusia-manusia yang bisa memberikan manfaat kepada gedanya bersama. Kemudian ta'zim penghormatan kepada tokoh-tokoh masyarakat, para orang tuaku sekalian yang saya muliakan, para seluruh hadirin kaum muslimin muslimat yang hanya mungkin Tuhan sebutkan nama satu persatu, tapi ketahuilah hanya mengurangi rasa hormat daripada ulun tuan. Anak-anakku sekalian, para pecinta-pecinta ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudaraku sekalian, saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana ada keturunan-keturunan kita yang punya ilmu agama. Yang anak-anak gedanya yang minat untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah yang akan menjadi benteng bagi gedanya. Para anak-anak yang belajar ilmu agama, itulah yang bisa menyelamatkan gedanya daripada kesengsaraan, daripada persoalan yang besar sampai di hari akhirat.
hana kenikmatan dan kebahagiaan lebih besar daripada terciptanya keturunan-keturunan keduanya menjadi seorang ulama, orang-orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Apalagi penuntut-penuntut ilmunya merupakan manusia-manusia yang punya keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sendiri menyampaikan, di mana majelis-majelis ilmu, tempat-tempat belajar agama, itulah merupakan kebun-kebun syurga yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza maratum bi riyadil jannah, kata Rasulullah, apabila engkau melewati sebuah kebun syurga, farta'u, maka merangkaklah kamu. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Orang-orang bertanya, "Tah yang menjadi kebun syurga wahai Rasulullah, di mana kebun syurga itu?" Maka Rasulullah menjawab, "Hilakud dzikri wa qala al-ata majalisul ilmi wal ulama." Tempat-tempat orang berkumpul dengan para ulama-ulama, tempat-tempat orang berkumpul dengan orang-orang yang membimbing ilmu agama, majelis-majelis ilmu, pesantren-pesantren, itulah kebun-kebun surga yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kita mau melihat siapa yang menjadi ahli surga di hari akhirat nanti, maka lihatlah kepada siapa para penuntut-penuntut yang sering menghadiri majelis-majelis ilmu, nyangkehnya manusia yang menjadi calon-calon penghuni surga di hari akhirat. Tidak mungkin para penuntut-penuntut ilmunya mereka menjadi manusia-manusia yang durhaka, menjadi manusia-manusia yang mendapat siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya mereka setiap saat, setiap waktu menghadiri kebun-kebun surga yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila keturunan-keturunan kitanya uronyo yang punya ilmu pengetahuan agama, nyo adalah sebuah kenikmatan dan sebuah jalan yang menunjuki bahawa gedanyonyo merupakan urung-urung calon-calon manusia yang bahagia di masa yang akan datang. Tetapi apabila keturunan-keturunan gedanyo sehingga menjadi manusia-manusia yang jahat, keturunan-keturunan gedanyo sehingga menjadi manusia-manusia yang berbuat maksiat, mereka tidak pernah hadir dalam majelis ilmu, tidak tahu tata cara berubudiyah kepada Allah, maka ketahuilah wahai orang tuaku, maka gedanyonyo merupakan satu sebab yang bisa menjerumuskan gedanyonyo kepada neraka jahanam. Naudzubillah summa naudzubillah. Pakan Tuhan sampaikan lagi nya, anak kita itu merupakan darah daging daripada gedanyonyo. Tulang-tulang anak gedanyonyo, tulang-tulang mereka, urat-urat mereka tercipta dari gedanyonyo uragam. Dari segumpal mani maka terciptalah anak. Daging-daging mereka, tubuh-tubuh mereka tercipta dari gedanya urina, karena mereka makan darah-darah gedanya dikala mereka dalam kandungan. Maka apabila anaknya tercipta dari gedanya uragam dan urina, mereka itulah tubuh-tubuh kita tercipta daripada darah daging gedanya. Maka darah daging ataupun jelmaan daripada gedanya, tubuh daripada gedanya nyankeh yang kekal selama-lamanya, walau kita telah hancur dan lebur dalam kuburan. Walau gedanya sehingga kau meninggal dunia, kau gedano tulang gedanya kabeh, tubuh-tubuh gedanya kabeh hancur, maka siapa yang masih tinggal, tubuh gedanya tah yang matang tinggal, itulah keturunan-keturunan kita nyan yang akan tinggal. Maka dikala tubuh gedanyonyo yang mentang tinggal di pubut kejahatan, maka akan terasa sakit sehingga dalam kubur. Yang seandainya menjerit tadinga yang kesedihan urung-urung yang dalam kubur yo, sungguh mereka sangat menyesal karena tidak ada keturunan-keturunan mereka orang-orang yang baik. Karena kejahatan anaknya akan dibawa kepada gedanyo. Perbuatan-perbuatan keturunan gedanya walau sudah 100 tahun keturunan, walau katro bak cuco-cuco, cahcong dan sebagainya, menjadi puput kejahatan yang pernah gedanya puput awal,
diikut oleh kejahatan-kejahatannya le ane-ane gedanya, maka atanyan akan terasakan le gedanya. Begitu juga dengan kebaikan. Pakan karena tubuh anak gedanya yang mantang udip dipubut kebaikan-kebaikan. Maka wahai anak-anak lelum tua, seandainya kita ingin membalas jasa orang tua kita, menyatakan balah jasa orang syik gedanya yang cukup hekkan melahirkan gedanya dan berkorban urohnya, maka benar-benarlah gedanya dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinkanlah gedanya bahwa inilah merupakan salah satu jalan tanya untuk menuju kepada sebuah kebahagiaan. Beta tinggai-tinggai majelis ilmu, beta tinggai-tinggai tempat belajar ilmu agama, berjuang terus menerus gedanya agar urun syik gedanya yang akan meninggal yang puluhan tahun, mereka bisa menikmati kebahagiaan-kebahagiaan yang mengalir daripada gedanya. Bahkan karena kemuliaan para orang-orang yang berilmu ini sangat luar biasa. Kelebihan para orang-orang yang punya ilmu agamanya tidak sebanding dengan manusia-manusia yang lain. Jangankan manusia negara, ada seekor binatang yang kadang-kadang sangat hina dalam pandangan agama. Binatang yang paling hina dalam pandangan agama dua macam. Yang pertama bui, yang kedua asai, babi dan anjing. Makanya sifat manusia yang paling buruk dalam hati dua buah macam, sifat babi dan sifat anjing. Karena kenapa? Karena agama menjadikan bui dan asainya sebagai najis mughalladzah. Mengenang najis bui dan najis asai, payah suci tur 7 dan salah 3 harus dengan tanah. Begitu hinanya dua buah binatangnya. Bahkan dalam hati manusianya ada sifat anjing dan sifat babi yang sangat buruk. Dah sifat anjing dan sifat babi, karena babi ini ada sifat loba dalam hati. Buinya sifat loba. Manusia yang lehat pajuh bui, maka dia akan bersifat dengan sifat loba. Makanya Allah mengharamkan babi. Sifat lobanya ke yang dalam hati manusia yang bisa merusakkan manusia. Sifat loba. Bui wate yang minta makanan hana merempuk makanan roy pupu yang naik pu habis. Yang penting makanannya benar. Hana merempuk boh binyan pupu yang naik ipajuh saja. Ikrok saja pupu yang naik. Kenapa? Karena babi itu merupakan sifat yang paling loba. Maka manusia yang loba itu manusia yang punya sifat seperti sifat babi. Maka tanya hindarkan diri daripada sifat loba. Behan puas-puas tanya dalam udip di dunianya. Karena manusianya udip dalam keadaan tidak pernah puas. Maka gara-garanya gedanya kadang-kadang bisa berbuat kejahatan-kejahatan yang banyak. Karena semenjak tanya udip di hati permukaan dunianya, tanya golom nasapuna tapi kebutuhan sudah ada. Tanya kapurle kepada pakaian, gedanya kapurle kepada fasilitas, kapurle kepada makanan. Sementara makanan dan pakaiannya golom sanggup gedanya puna, golom sanggup gedanya mita. Terus menerus semakin hari semakin raya gedanya, maka semakin le kebutuhan. Di saat le gedanya kebutuhan yang tidak mencukupi dan gedanya terus menerus loba, maka akhirnya gedanya menjadi manusia yang akan meminta-minta kepada orang lain. Nah yang lebih berulam, akhirnya gedanya menjadi manusia yang mengambil harta yang haram, harta orang lain untuk memuaskan keinginan dan nafsu gedanya. Maka agama gelarang gedanya untuk bersifat dengan sifat loba. Geanjurkan gedanya oleh Rasulullah untuk menjadi manusia yang qanaah, karena ada sifat babi. Bak manusia juga ada sifat anjing. Dah sifat anjing yang nabak manusia, yaitu sifat pemarah. Asalnya anjing hana itu di berangkat sawa mendap. So yang terus rumah langsung. Sifat pemarah yang ada pada manusia itu adalah sifat anjing.
Nyom yanan terus suami-suami ni yang bengeng-bengeng nak ke asasi. Artinya tanya pi siapapun harus sadar apabila kita punya sifat marah itu sudah ada sifat anjing pada diri kita. Karena anjing itulah pemarah, dia selalu mencari musuh, mencari lawan. Maka kita hindarkan kita daripada sifat anjing. Yang perlu Tuhan sampaikan putra, anjing dan babi itu merupakan binatang yang sangat hina dalam pandangan agama. Belaan bui dan asal manusia sendiri dilarang untuk bersifat dengan sifat anjing dan babi. Akan tetapi apabila anjing itu punya ilmu, hanya sedikit ilmu yang didapatkan oleh anjing, yang gebuhnan dalam kitab Asy Mu'allam, punya hanya sedikit ilmu cara berburu, tetapi binatang yang dipajuh oleh Asy tersebut gepu mulia oleh Allah. Biasa binatang yang dikap oleh Asy yang mati kerai, yang hana tak sembelih, maka binatangnya adalah jadi bangkai. Tetapi karena yang kamian Asy Malim, beda dengan Asy Malim, Asy Mu'allam, Asy yang punya ilmu, diajarkan tata cara berburu, Allah gepu mulia Asy-nya. Pua yang ipajuh le Asy-nya dari binatang yang haram menjadi binatang yang halal. Binatang yang sangat hina, yang membacut pih hana gebi bersifat dengan sifat binatangnya, yang watai kenang gedanyo geyu sama terus tujuh ke han gebi mungun dengan Asy-nya. Akan tetapi gara-gara na ilmu, Allah nepu mulia dari binatang yang hina, pua yang dipajuh merupakan makanan yang halal, binatang yang dikap li Asy-nya haram, maka nepahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya dengan gara-gara sedikit ilmu. Bayangkan apabila ilmunya diduk bak manusia yang terhormat. Walaqad karamna bani Adam. Sebelum kita punya ilmu, Allah telah muliakan kita. Segolongna ilmu dalam dada kita menjadi manusia-manusia yang hebat, khalifah di atas muka bumi ini. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka Allah telah menjadikan kita manusia sebagai khalifah, melebihi daripada makhluk-makhluk Allah yang lain. Mubah Asy mendangna ilmu, maka Allah nepu mulia Asy. Bayangkan apabila ilmu itu ada khalifah pada seorang manusia yang merupakan makhluk yang dipulia oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh sangat luar biasa wahai saudaraku. Maka inilah merupakan manusia-manusia yang sukses, nyokuh yang merupakan penghuni-penghuni surga, orang-orang yang sering menziarahi, orang-orang yang sering datang dan hadir dalam majelis-majelis ilmu. Maka inilah manusia-manusia yang bahagia apabila mereka mendapatkan keturunan-keturunan yang punya ilmu pengetahuan, apalagi keturunan mereka merupakan keturunan-keturunan yang bisa menjadikan diri mereka sebagai ulama-ulama di masa yang akan datang. Menyana keturunan kita daripada ulama-ulama sungguh sangat luar biasa. Saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama, maka uronyo berkorbanlah tanya untuk anak-anak udanya. Memang selamanya udanya lupa terhadap kehidupan mereka. Bahkan udanya uronyo na anak yang jahat dalam udip. Bahkan udanya na keturunan-keturunan udanya yang melanggar aturan-aturan Allah. Padahal tanya udip dalam kalangan para ulama-ulama. Udip udanya di sekeliling para ulama-ulama. Bahkan hana musirapi hana udanya jadi ulama. Ini ada yang salah dalam perjalanan hidup kita. Kenapa orang lain yang jauh daripada ulama, orang lain kan udip di samping rumah para ulama-ulama, tetapi akhirnya anak mereka menjadi anak-anak yang baik, anak yang mereka menjadi orang-orang yang bisa membawa orang tuanya kepada kebaikan, yang bisa menurunkan rahmat yang banyak, yang bisa menyelamatkan orang tuanya daripada azab dan siksaan hari akhirat. Sementara anak udanya
yang dia bergaul dengan ulama, dia hidup dalam lingkungan ulama-ulama, tetapi anak katanya menjadi manusia-manusia yang jahat. Padahal jauh sebelum tercipta manusianya sama semuanya. Anak katanya waktu lahir di dunia saban lagi anak orang lain tu. Hana Allah ciptakan anak katanya waktu lahir je ke pemabuk hana. Tidak ada satupun manusia dijadikan oleh Allah sebagai pemabuk. Anak katanya waktu lahirnya hana dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang hina. Hana anak katanya waktu lahir di dunia mereka orang-orang yang maksiat. Semua bayi-bayi itu dilahirkan oleh Allah dalam keadaan suci dan bersih. Kullu mauludan yuladu alal fitrah. Semua bayi-bayi itu lahir di atas muka bumi ini dalam keadaan suci dan bersih. Illa abawahu yuhawidani wa yunasirani wa yumajjisani. Siapa yang menghancurkan mereka? Orang tua mereka. Orang si getanyo yang telah terhancurkan kehidupan anak-anak getanyo. Getanyo hanya mau berjuang kepada anak getanyo agar mereka menjadi ahli-ahli ilmu, menjadi ahli-ahli ibadah, menjadi orang-orang baik. Getanyo tak sia-siakan kehidupan anak getanyo. Memang orang hanya masalah udah bagi getanyo. Karena apa kan? Karena ada anak tu jahat, anak tu pemabuk, anak na persoalan udip, anak menjadi fitnah dalam masyarakat. Tanya mentang lagi biasa. Menyayang na motor, mentang taik motor, menyayang na rumah, mentang senang-senang dalam rumah. Menyayang na harta, mentang le harta lagi biasa. Walaupun anak pemabuk, anak tanya jahat, bahkan makan lepeng tanya gara-gara tanya. Tidak jadi persoalan. Tetapi pajan adanya persoalan. Wadasaan katanya wa uro akhirat. Nyan urunci katanya yang akan kembali kepada Allah. Yang anak-anak gonyan merupakan anak-anak yang jahat, anak-anak yang pemabuk, anak-anak yang rusak. Mereka sedang menimpa persoalan besar, tetapi jeritan dan tangisan mereka tidak pernah katanya dengarkan. Pakai dah buat tanya, ceritakan di dalam kitab-kitab. Ada seorang ulama namanya Abi Qalabah. Bak sabah malam gemelumpo nasira orang tinggal tetah-tetah dalam kuburan, hanya geklik orang lain tinggal gecok-cok nikmat orang samping kubur goyan. Karena kebetulan goyan udip dalam sajan para kalang ulama-ulama orang yang gagat. Getanon dalam kubur orang-orang yang gagat. Orang yang gagat tinggal meniamat-niamat tapi goyan tinggal bersedih. Yang namanya Abi Qalabah. Netanya oleh Abi Qalabah pakar roh nasira mulain daripada orang lain. Mungkin karena dengan keluarga urus yang god, maka kita nomtruk di samping urus yang god kepeke mengatur rahmat baca memang na rahmat. Tetapi di saat urus lain gecok rahmat dum dalam kubur, goyan tinggal bersedih mengalirkan air mata. Getanya putra yang menimpa ronuh, wahai siraurungsi, putra yang sedang menimpa engkau, nepegah longnya na keturunan na anu. Anak leung merupakan orang-orang yang jahat. Anak leung selalu mabuk-mabuk. Anak leung dipubur keburukan-keburukan. Maka keburukannya ke yang ilai ke leun. Orang lain bahkan tinggal meniamat-niamat ronhana. Orang lain juga sama gelong sina keturunan. Tetapi keturunan orang lain ialah keturunan-keturunan yang yang kenyan yang sedang gemeniamat-niamat le orang lain. Nyokenyo yang sedang long sedih dan long yang menimpa saatnya. Akhirnya Abu Qalabahnya berangkat. Dia setat toh pemuda-pemudanya. Gekalang tinggal mabuk-mabuk tu. Anak orang yang bersedih meno dalam kuburan tinggal mabuk-mabuk. Tinggal pubur-pubur kejahatan. Dia ceritakan di sini bahawa nepegahainya gatanya merupakan orang yang letat jasa orang cik ke gata. Harta yang gata pakai harta orang cik. Niamat yang gata pakai niamat orang cik. Bahkan kata wate udip urun si sayang ke urun si, tetapi betadukwa urun si kata tinggal merasakan siksaan atas perbuatan engkau. Singkat cerita, taubatlah anaknya. Wate ke belum po kembali le Abi Qalabah le ditaubat anak ke. Gonyan kasaban lagi sedera-sedera gonyan yang di samping kubu.
Saudara goyan yang lain tinggal bernikmat-nikmat, goyan juga tinggal bersenang-senang. Netanyang pakan kalain ranu wahai urun silon. Dikarenakan anak lonyo adalah kembali kepada kebaikan. Wahai saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama, urun si lon Bandung yang hadir pada malam yang berbahagianya, maka uronyo ketanya berjuang untuk hidup 1000 tahun yang akan datang. Nek ketanya uronyo na yang kasertuh ton dalam kubu. Di dunia hana gerempa udip na sertuh ton. Na yang kaserbeton keturunan ketanya nek tu ketanya sampai watih dalam kubu. Tetapi adanya selamat atau tidak selamatnya hari akhirat, selamat atau tidak selamatnya dalam kubur, tergantung tubuh gonyan yang matang tinggal di dunianya bagaimana keadaan mereka. Maka uronyo berjuang ketanya untuk anak-anak ketanya. Beda pegah anak ketanya bro, beda pegah anak dia jahat. Sesungguhnya hana Allah pernah menciptakan manusia yang watelahe di dunianya menjadi orang-orang jahat. Tetapi mandum dan manusia dikala lahir di atas muka bumi ini semua dalam keadaan bersih dan suci. Tetapi gara-gara tanya salah didik dan bimbing anak-anak ketanya. Karena kadang-kadang rohaniah anak ketanya uronyo dah sia-siakan. Menyebab pajobu si uro si malam yang tak tem tayang tak sabi. Hai tem up tak paksa tanya. Tak minta beri mansabahnya. Yang penting makanannya berita menglampur anak mi kedai. Menyaya main baru mau sedera tu anak bibu bengih dia ke sedera tu. Hang tepu bibu kan long kamlai bengih sampai jauh uro inai rumah. Bengih tu. Pakan supaya makanan yang itamang di dalam tubuh anak-anak kedaya. Akan tetapi kadang-kadang rohaniah hadayat, ibadat, ilmu, iman yang ada, i'tikad yang ada dalam dada anak-anak kedaya, kadang-kadang le di antara kedaya orang yang tak sia-siakan. Maka akhirnya apa yang terjadi? Anak kedaya yang dicipta oleh Allah, orang-orang yang baik, akhirnya anak kedaya menjadi pemabuk. Anak kedaya yang dicipta oleh Allah, mereka hatinya bersih, akhirnya menjadi manusia-manusia yang jahat. Anak kedaya yang dasar dicipta oleh Allah menjadi orang-orang yang baik beribadah, akhirnya anak kedaya berbuat maksiat kepada Allah. Padahal seandainya lahir anak kedaya daripada orang-orang yang baik, seandainya mereka lahir daripada keluarga-keluarga yang beragama, yang memperhatikan nilai-nilai rohaniah, sungguh anak kedaya yang jahat menjadi orang-orang yang baik. So yang mendalimi orang, siapa yang salah dalam hidup hari ini? Yang salah adalah tanya urunci, kita telah menghancurkan kehidupan anak-anak kedaya orangnya. Makanya tanggung jawab sampai terus urang akhirat. Kan dalam kubu mandang, kan dalam kubu mandangnya tanggung jawab untuk tun kesalahan kedaya orangnya di dunia. Yang hanya saya 10 tahun, 20 tahun, 15 tahun dalam mendidik anak-anak kedanya, nyo payah tun sampai 1500 tahun juga. Sampai ratusan ribu tahun di masa yang akan datang. Mulai dalam kubur kedanya harus tun adanya sampai terus sehingga urang akhirat. Sampai terakhir kehidupan tayo sehingga pilihan syurga ataupun neraka, nyo payah tun mandum-mandum akibat tak sia-siakan keturunan-keturunan tanyo. Saudaraku sekalian yang seiman, wahai urunsi lon Bandung, maka uronyo kesempatan bagi kedanya. Tanya matang na anak tu yang matang mungkin uronyo, matang na keturunan. Mungkin le ka anak-anak kedanya uronyo yang karaya-raya, yang cukup hayut teka dengan kehidupan mereka, yang selamanya mereka tinggalkan, tak sia-siakan berokan ilmu-ilmu terhadap mereka. Maka yang ubud-ubudnya kesempatan bagi kedanya untuk tak jadikan mereka sebagai orang-orang yang baik. Uronyo berkorbanlah udip kedanya untuk keturunan kedanya, walaupun hek gede uronyo. Laginya senang tapi makanan, laginya tak berjuang untuk tapi makanan, maka belaginya sid kedanya berkorban uronyo untuk bi ilmu kepada anak-anak kedanya. Dubna hek debat dia sedat-sedat berakan bak tabi makanan,
bak tak papah makanan, bak tak seling makanan, uronyo juga tak seling ilmu kepada anak-anak katanya uronyo. Maka perbanyakkanlah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sampai ke padumboh ka wata hana katanya orang-orang jahat. Sampai yang ubud-ubud sampai keturunan-keturunan terus-terusan hana musabah pi dalam keluarga katanya manusia-manusia yang baik. Hana musabah pi keturunan-keturunan katanya orang-orang yang punya ilmu. Padahal katanya udep di samping pesantren, katanya udep di samping para ulama-ulama. Tiap ura oleh dia pandang wajah ulama, tiap ura merumpak-rumpak dengan ulama. Tetapi katanya hana sukses, hana berhasil dengan apa yang katanya lakukan orangnya. Nyo harus berhati-hati bagi hidayah. Maka orangnya mari wahai saudaraku sekalian, berjuanglah nyo tempat pesantren karena alhamdulillah hana pe aji-ujuh le te ame le katanya orangnya. Inilah merupakan tempat kebun-kebun surga yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka duk ase lun pegah muno bermanfaat dengan gara-gara ilmu. Maka bayangkan apabila anak katanya singa punya ilmu, bayangkan apabila mereka menjadi seorang ulama, bayangkan duk nale ke manfaat yang akan diambil oleh orang lain. Nyan mandung-mandung tubuh katanya ia akan mengalir pahala katanya ratusan tahun sampai hari akhirat. Mereka lah yang akan menjemput katanya dalam neraka jahanam. Maka jadikan ba Allah Ta'ala sehingga ya Allah, itulah orang tuaku yang telah melahirkan aku, mereka berdosa selamanya ya Allah. Balik hira-hira lon urun silong nak tinggal ibadat, bagi jaga-jaga lon, bagi minta harta ke lon. Maka berapa banyak ilmu-ilmu mereka yang bermanfaat, maka hanya gara-gara pengorbanan gedanya yang sedikit uronyo bisa menyelamatkan gedanya sampai hari akhirat. Wahai anak-anakku sekalian, maka bersyukurlah tanya uronyo menjadi ahli-ahli ilmu. Hana mandu-mandu manusia yang diciptakan oleh Allah di atas muka bumonyo yang tim belajar ilmu agama. Hana mandu-mandu. Memang banyak manusia yang tercipta, le orang yang dalam kampung katanya, le orang yang dalam daerah katanya. Tetapi hana mandu-mandu mereka ingin untuk belajar ilmu, lebih-lebih ilmu agama adanya. Nyan hanyalah manusia-manusia yang merupakan pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis Rasulullah sampaikan, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. So yang rencana untuk lebih kebaikan oleh Allah, patanda ne katanya lebih kebaikan di masa yang akan datang. Patanda katanya urun syekh merupakan urun-urun yang bahagia di masa yang akan datang. Tah tanda urun-urun yang terlepas daripada azab api neraka jahanam. Tah tanda urun-urun yang senang dalam kubur. Maka mereka diberikan pemahaman dalam ilmu agama. Nah anak katanya urun-urun yang punya ilmu. Nah keturunan-keturunan katanya tungku yang akan mengajarkan agama. Nyan kasabo tanda katanya merupakan urung-urung yang akan mendapatkan kebahagiaan di hari akhirat. Menye katanya ngaur lain pat beda. Memang hana beda manusianya. Urung lain na muka tanya na muka sin, urung lain na anggota tubuh tanya na anggota tubuh sin. Tetapi pat yang membedakan tanya dengan orang lain, lihatlah keturunan-keturunan kita hari ini. Bagaimana nasib dan keadaan keturunan kitanya uronyo. Maka gutanyo punya perlihat pulunyo na selamat sehingga hura akhirat puhana nekalan kera nekiban keturunan-keturunan yang kan kubah uronyo. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala diciptakan daripada darah daging gutanyo, daripada keturunan gutanyo orang-orang yang baik. Sungguh menyesal tanya sehingga hura akhirat. Pada hidup naka kasih sayang Allah ke gutanyo uronyo. Sekian banyak manusia yang diciptakan di atas muka bumonyo pakan gutanyo dipilih sebagai orang-orang beriman. Pakan gutanyo dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang beriman. Sementara le orang-orang yang dicipta oleh Allah sebagai orang-orang kafir. Pakan gutanyo beriman uronyo. Cukup jauh gutanyo dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ratusan ribu kilometer gutanyo dengan Nabi Muhammad.
pakan iman Islam yang na ide di Arab terus dalam dada katanya uronyo, terus dalam dada urun syik katanya uronyo. Sementara terhadap mereka kadang-kadang yang to nanggro dengan nanggro Arab, tetapi imannya hana terus ke urungnyan, bahkan kamu keturunan urungnyan kembali kepada Allah dalam keadaan kufur. Itulah manusia yang akan mendapatkan neraka jahanam. Pakan terus dalam dada katanya uronyo. Jawabannya karena kasih sayang Allah, wahai saudara Lut. Sayang tak ternyata Allah terhadap gedanya. Sayang tak Allah kepada keturunan tanya. Dumnala manusia yang dicipta di atas dunia mekleh gedanya dengan orang lain. Yang kafe mekleh, tinggal yang Islam. Tanya tergolong dalam golongan orang-orang mukmin dan orang-orang Islam. Kemudian dumnala urung-urung Islam, pakan tanya udip dalam kalangan urung-urung yang punya ilmu. La demurur Islam hana gedah ibadat, hana gedah sembahyang, hana gedah melakukan kebaikan. Tetapi gedanya yang melakukan ibadat naso tham, naso tegah, naso pegah. Empat kesalahan daripada gedanya, sehingga lurus sesuai dengan ajaran agama Islam, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah sedang memberikan nikmat yang paling besar kepada gedanya uronya. Maka nikmatnya beda sia-siakan. Sungguh gedanya merupakan manusia yang paling rugo singa apabila gedanya singa huwa kepada Allah. Ibadat gedanya yang le tertinggal, kejahatan gedanya yang gedanya lakukan yang kehia akan dapur singa. Sementara keturunan gedanya singa hoteta banding orang lain, kaya gedanya, harta lebih le gedanya, tanah lebih le tanya kubah ke keturunan tanya. Tetapi putra yang dipuah ke gedanya dalam kubu hanyalah kejahatan mereka. Bata mita tanahnya berokan pi tinggal sembahyang tu. Bata mita hartanya berokan pila ibadat yang tinggal. Bata kubah rumah, bata pegang rumah kerana dan keturunan pila tat ibadat yang hana merumpak pubut. Ura-ura malam pada hati amita. Ada mendeh dengan rumah yang kagnia kubahnya, dengan harta yang kagnia kubahnya. Itu kesalahan tayo. Tetapi kan ditop singa, ditambah lam keburukan tanya di atas keburukannya lam. Itambah lam lek anak-anak dia dan keturunan tanya. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka singa orang akhirat na manusia yang bangkrut. Na orang yang cukup le amal ibadah. Puasa, haji berkali-kali, umrah berkali-kali. Tetapi tiba-tiba watai gepedu amalan gedanya ube gunung ube raya. Malaikat sendiri heran, maletat amal ibadah go. Haji cukup le kali geja, umrah tiap tahun berangkat. Jamaah pindah sabe, sembahyang pindah sabe. Tetapi karena anaknya penjahat, anaknya dipubut keburukan, maka dipajuh mandum amai gedanya. Akhirnya amal gedanya habis, bajut faturihat ilan nar. Tanyo dan anak-anak gedanya dicampakkan dalam neraka jahanam. Puarti dalam kehidupan lain. Saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama, wahai pemuda-pemuda Islam, anak-anak lunduan yang lunduan muliakan uronyo, maka uronyo marilah benar-benar tanya dalam menuntut ilmu pengetahuan agama. Sesungguhnya kemuliaan manusia dunia dan akhirat hanya dengan gara-gara ilmu. Makanya yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Seandainya dia menginginkan kemuliaan di dunianya, hanya mulia itulah orang-orang yang berilmu. Tubuh gedanya sabar lagi tubuh orang lain, lahir gedanya sabar lagi lahir orang lain, tidak hina mula-bulabu ngendarah. Udip gedanya orangnya pi sabar dengan udip orang lain. Igo pi paju makanan, tanya pi paju makanan. Yang membedakan antara satu dengan yang lain itu adalah ilmu.
Lagi lun Tuhan sampaikan, bak binatang yang paling jahat, binatang yang paling hina, ngan gara-gara ilmu Allah ni pun mulia. Apalagi manusia uronyo. Maka yang membedakan tanya dengan yang lain, itulah dengan ilmu. Maka hanya dengan ilmunya gedanya menjadi manusia-manusia yang bahagia. Dengan ilmunya orang-orang bisa selamat di hari akhirat. Hanya dengan ilmu inilah kita bisa menyelamatkan orang tua kita daripada sebuah malapetaka di hari akhirat. Maka uronyo benar di antara gedanya bercita-cita yang tinggi. Benar cita-cita yang tinggi bagi gedanya uronyo untuk menjadi orang-orang yang punya ilmu pengetahuan yang untuk tak selamatkan keluarga-keluarga gedanya uronyo. Tulis cita-citanya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar gedanya menjadi manusia-manusia yang sukses di hari akhirat. Agar kitanya menjadi seorang ulama di masa yang akan datang, yang akan memberikan ilmu yang banyak. Maka pesantren nyoke merupakan sebuah tempat yang gedidik dan gebimbing kitanya. Pesantren nyo adalah ibarat tempat dialirkan madu, ibarat lebah. Pakan anak-anak kitanya nyo tiap uroten madu. Hanase ja udaya uronyo ja sehingga kata prele lusa kata jale dah prele hase. Bahkan karena pesantrennya tempat getuangkan madu setiap saat, maka getanya benar datang tapi madunya benar datang tapi maka sehingga wateka madunya penuh, maka orang-orang akan mengambil manfaat yang banyak. Semakin le madu yang dah simpan, semakin le ilmu yang getanya dapatkan, maka semakin le urung-urung yang akan cok manfaat di masa yang akan datang. Ataupun pesantrennya ibarat sebuah tempat tanah yang getanya sabe-sabe gesiram mangan punuh, mangan manyang, mangan rayu, mangan gumbuk bak kaya getanya. Maka apabila singoh getanya boh kayanya bak kayanya kai muboh, maka bohnya yang akan dicok manfaat di orang lain. Semakin lebih, semakin ramai orang cok manfaat, urung-urung dari luar sehingga akan dia cok manfaat kepada abah kayanya. Yang penting gedanya terus menerus berusaha gedanya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar gedanya menjadi manusia-manusia yang sukses. Benar cita-cita yang tinggi bagi gedanya. Maka di awal pernah menceritakan ada seorang anak kecil namanya Muhammad Murad. Nani Muhammad Murad belajar lagi biasa lagi dia belajar. Tiba-tiba beliau mendengarkan sebuah hadis, putra hadisnya, la tuftahannal Qustantiniyatu fa ni'mal amiru amiruha wa ni'mal jaishu jaishuha. Rasulullah pernah menyampaikan watai matang udip beliau pada sebuah saat Konstantinopel akan bisa ditaklukkan oleh seorang pemuda, oleh seorang raja yang manusia yang paling baik. Fa ni'mal amiru, raja yang paling baik itulah raja yang menaklukkan Konstantinopel. Dan sebaik-baik tentera adalah tentera yang berjuang untuk merebut Konstantinopel. Didengar oleh Muhammad Murad hadisnya. Nabi Muhammad sendiri menyampaikan urung yang paling ged yang ke urung yang bisa menaklukkan Konstantinopel. Bak wate malam dim doa di ke Allah Taala di sujud. Padahal anak min mata umur si kurang tahun. Allahumma ja'alnil Fatih. Ya Allah, Nabi lonnya ke termasuk urung yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Nabi buruh longnya ke termasuk manusia yang pernah Nabi keistimewaan oleh Rasulullah melalui hadisnya. Maka buruh longnya ke urung yang menaklukkan Konstantinopel. Singkat cerita ternyata wateka umur 15 tahun gejuk kepemimpinan sampai si kurang 15 tahun sanggup menaklukkan Konstantinopel. Nyan kenyan yang duda gegelar dengan Muhammad Al-Fatih. Putra yang termaksudkan di sini ternyata siro anak mit yang mendengar keistimewaan fa ni'mal amiru ba'da Rasulullah ne pegah
Yang paling raja itulah raja yang menaklukkan Konstantinopel. Ya Allah, Nabi Lut merupakan raja yang paling god. Maka begitu juga kita hari ini. Tidak ada manusia yang lebih istimewa, yang lebih kasih sayang Allah, yang lebih dicintai oleh Rasulullah daripada ulama. Itulah para ulama nyoke yang merupakan warasatul anbiya, para penuntut ilmu nyoke yang merupakan urang yang dinaungi oleh seluruh para malaikat-malaikat. Para penuntut ilmu inilah yang akan diberikan kemuliaan yang tinggi, yang merupakan urung-urung yang melanjutkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi ini pegah bahawa para ulama itulah merupakan nabi umat-umat di masa yang sebelumnya. Maka kemuliaan Allah berikan nyokeh benar cita-cita dalam hati kitanya, wahai para penuntut ilmu. Benar dalam doa ba Allah Ta'ala, ya Allah, benar jadikan nyokeh sebagai manusia yang baik. Menjadikan nyokeh sebagai manusia yang bermanfaat. Bujatkan nyokeh sebagai panutan bagi umat yang bisa menenteramkan umat manusia. Supaya apakan getanya mendapatkan keistimewaan sehingga urang akhirat, orang-orang yang dicintai oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya getanya nyokeh yang merupakan tempat penyebab datangnya manusia dalam kebun-kebun syurga, orang-orang yang mendirikan pondok ilmu pengetahuan, majlis-majlis ilmu. Maka urangnya punya cita-cita yang tinggi bagi kitanya urangnya. Dan setelah kitanya nak cita-cita yang tinggi, maka atanya kita usahakan terus menerus kitanya urangnya taten madu yang gebi legure setiap waktu dan setiap saat. Dan tanya orangnya tak dukung anak-anak kitanya dan keturunan kitanya orangnya. Tak usahakan orangnya udip anak-anak kitanya agar mereka menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang panutan di masa yang akan datang. Jerih payah tanya orangnya, iruh kitanya yaitu biat orangnya, harta yang dia korbankan orangnya untuk anak dan keturunan dia. Bek tapi kia tanya nabi, bek tapi kia tanya gadah, bek tapi kia tanya hilang. Tetapi yang gadah yang terpajuh-pajuh tiap urangnya yang gadah, yang kaji kekotoran, yang kata WC. Tetapi yang tanya korban untuk perjuangan anak-anak gedanya urangnya akan gebalah oleh Allah ratusan ganda dan bahkan ribuan ganda sehingga urang akhirat. Tapi kepeng yang tak korbankan untuk perjuangan anak gedanya dalam pendidikan agama, yang adanya akan hilang. Karena hana manusia yang bisa mendekatkan diri kepada Allah selain mereka merupakan ahli-ahli ilmu. Apalagi pendidikan pesantren urangnya. Pendidikan pesantren, pendidikan yang dididik manusia dua macam. Gebi pelajaran, gebi pengajaran, lam geperno akhlak, karakter yang baik. Ini manusia-manusia urangnya yang menjadi persoalan bangsa urangnya, persoalan umat urangnya gara-gara karakter manusia, kan gara-gara ilmu. Punya ilmunya masabohnya ba internet dum ka ilmu urangnya, hana payah aja ale minta ilmu. Tetapi yang paling penting hari ini adalah tentang pendidikan akhlak. Makanya Rasulullah merupakan manusia yang istimewa, bahkan akhlak beliau langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, kata Rasulullah. Launyo diajarkan akhlak oleh Allah Taala, maka baguslah akhlak aku. Maka pendidikannya ke di pesantren yang dianjurkan, yang diajari terhadap anak-anak gedanya. Maka pengorbanan gedanya bek tanggap ada yang sia-sia dan hilang dan sirna adanya. Akhlak-akhlaknya ke yang perleta bimbing untuk anak dan keturunan tanya urangnya, supaya mereka menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, kenallah tak berjuang tanya urangnya. Makanya seorang ulama Suriah, Syekh Ramadan Al-Buti pernah berkata, wahai anakku yang bangun, sandai jihlen pasau kata lamtung sampah nyo jalan tu mendekatkan diri kamu kepada Allah, sungguh aku akan meletakkan kamu selama-lamanya.
menyelam tong sampahnya tak peduk jih lebih tahu kepada Allah, lebih kata kubainan daripada tak peduk ba istana, tak peduk ba tempat yang mulia, tak peduk ba tempat yang mewah, tetapi itu merupakan jalan mereka untuk menuju kepada neraka jahanam dan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ino na pesantren yang hana tak sempurna, hana asih, hana sempurna, yang didik bimbing agama, kajian ke persoalan ane udanya uronya. Hana asih fasilitas. Nah, tempat-tempat yang mengajarkan agama yang benar-benar untuk mendekatkan diri kepada Allah, kadang-kadang kurang cocok bagi udanya. Nah, kekurangan baju-baju sapan, kajian ke penghambatannya daripada belajar ilmu terhadap ane-ane udanya. Gara-gara ane min hanayah uronyo yatim piatu dan sebagainya dan kekurangan harta, kaji ke penghambat ane udanya dalam mencari ilmu. Padahal Rasulullah merupakan anak yatim. Imam Syafi'i, para imam-imam besar, kemiskinannya tidak bisa menghambat udanya dalam mencari ilmu. Tanya urun Syekh juga gara-gara kekurangan harta bisa menghambat mereka untuk menjadi anak-anak yang baik. Maka bejit ke sabah persoalan, apalagi pesantren ini oleh tak macam kah? Karena pilihan bagi kedaya uronyo. Maka bek sampai dengan hana sesuai dengan keinginan kedanya. Akhir ji ane kedanya menjadi manusia-manusia yang jahat, tak tinggalkan daripada tempat-tempat belajar ilmu agama. Nyoke yang perlu kedanya pikirkan hari ini. Me ane-ane kedanya pada tempat yang baik. Seandainya tong sampah itu merupakan jalan untuk kelepasan tanya sehingga orang akhirat lebih kata pasal kenan daripada tiame pada tempat-tempat yang lain. Saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama, maka uronyo ane-ane udanyo kebimbing dan didik mereka. Kemiskinan yang nabak udanyo baik menghambat mereka untuk menjadi seorang ulama. Gara-gara kekurangan harta bagi kedanya uronyo beta hambat anak-anak kedanya untuk menjadi orang-orang yang baik di masa yang akan datang. Maka berjuanglah, pui yang kedanya perjuangkan uronyo merupakan hasil ji sehingga kedanya akan rasakan watesata yang wo kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan lewat ilmu inilah, lewat perjuangan kedanya pesantren agama Allah inilah, nyoke jalan salah satu untuk mencari kecintaan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka memperingati Maulid, memperingati hari lahirnya Rasulullah, kan hanya sekedar legedanya pegat acara kanduri dan pegat acara tausiah, tetapi legedanya bagaimana tatanamkan rasa cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada umat beliau, cinta kepada umat beliau, cinta juga kepada syariat-syariat beliau. Maka memberikan ilmu kepada anak-anak kedanya, berjuang agar mereka menjadi ulama, berjuang agar mereka menjadi anak-anak yang baik. Itu juga termasuk orang-orang yang cinta kepada apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orangnya berkorban danya, benata sayang legenya kepada keturunan-keturunan kedanya, bejit ke kedanya penyebab menghancurkan kehidupan anak kedanya. Menya anak kedanya singa bro, anak kedanya singa jahat, kiban sayang anak kedanya dicipta oleh Allah menjadi orang-orang baik, tetapi gara-gara salah tadi akhirnya anak kedanya tamang lam neraka selama-lama haji. Pada haji sabar lagi udah burung lain si jamun, sabar lagi udah burung lain si pada lahir, sabar lagi anak orang lain si, tetapi anak orang lain tamang surga, anak kedanya tamang neraka. Gara-gara salah tanya dalam membimbing dan mendidik mereka, gara-gara tanya tidak mau berjuang, sementara orang tua yang lain mereka mau berjuang. Mereka anaknya mendapatkan kesenangan selama-lama, sementara anak gedanya telah hancur kehidupan ji. So yang salah tanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anak gedanya yang mantap ubud uronyo, apalagi kondisi dan keadaan kehidupan tanya uronyo yang sangat waspadai uronyo. Maka yang mantap ubu-ubunyo yakme bak pondok-pondok pesantren, yakme bak pendidikan-pendidikan agama. Beda pendidikan pondok pesantren dengan pendidikan yang lain. Pendidikan pondoknya benar-benar doktrin akhlak, diperbaiki akhlak-akhlak manusia.
Bukan sekedar jasmani yang diberikan, tetapi rohaniah mereka yang diperbaiki. Maka anak tanya uronyo yakme pada tempat-tempat pendidikan, karena pendidikannya ke merupakan tempat-tempat opname anak-anak daya. Nya hana tak opname ham boleh. Walau berat-berat bacu lagi katanya sakit si kageme ba opname. Pane napai tha kai suntik pupiang na ayu. Yang penting pakan sehat daya. Menang si anak daya. Si ton 2 ton 5 ton 10 ton tengok. Sampai-sampai nan gesuntik le urai-urai daya. Maka pulih keroy singa hotel iwo kampung. Menyagetanyo ya hana mungkin le uronyo tak nama. Hana mungkin le tak nama no. Tanya urun sinyo hana mungkin le tu tak nama yo tak cok berhalom dia dagang lam pane mungkin le urun si hana mungkin le. Yang hana mungkin nama bek tua le tanya uronyo paling kurang berobat jalan. Kahana mungkin titik uro tak berobat jalan, benarlah seminggu 3 hadiri majlis-majlis ilmu bek tak peluang. Hana mungkin anak gedanya menjadi orang-orang berilmu seandainya orang tua tidak pernah mereka menghadiri majlis ilmu. Hana mungkin katanya. Karena orang-orang yang dipilih oleh Allah, anak miannya baru je ke ulama, baru je ke orang-orang yang baik. Karena orang tuanya baik, orang tuanya pernah bergaul dengan ulama, orang tuanya pernah mencintai ulama, orang tuanya pernah hadir dalam majlis ulama. Tetapi miatanya urun si mesiga hantam to tempat-tempat ilmu. Asaina majlis ilmu tayo kata pelung kata berangkat. Jangan pernah mengharap keturunan kita akan menjadi orang-orang baik, menjadi ahli-ahli ilmu di masa yang akan datang. Maka uronyo kegetanyo uronyo yang hana mungkin le mendagang, yang hana mungkin le tak opname, karena keturunan nak kesibukan. Bek tua sisihkan waktu sedikit untuk le ketanyo berobat jalan, bek berat hat penyakit. Karena mereka kronis penyakit rohaniah sehingga iman yang na dalam dada ketanyo tercabut. Punya penyakit jasmani uronyo kronis paling-paling meninggal kabeh. Paling-paling tak mau rumah sakit, anak sakit-sakit le, hanya dia meninggal kan selesai. Tetapi punya penyakit kronis rohaniah, hana abih dia meninggalnya, hana abih dah. Dia meninggal golam abih, matang letak persoalan tinggal dia meninggal ketimbang golam meninggal. Watai golam meninggal hana persoalan penyakit rohaniah, tetapi dia meninggal lebih le persoalan. Maka baik tua ya berobat jalan. Hana mungkin titik urah berobat jalan, sisihkan watai seminggu 3. Sampai sebelum 3 api. Mia sebelum 3 tak ubatnya hana agak pulih lah kau meninggal tu. Ladum na yang siton 3. Siton 3 untuk kira-kira kerana perkahwinan adakah baru hadir dalam majlis ilmu. Nyan hana pu harap nyan akan pulih. Maka hanya nyo yang bisa Tuhan sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kipat yang nak kekurangan Long Tuhan lagi maaf. Yang mandum-mandum Long Tuhan sampaikan yang hanya untuk kebaikan bagi kita nyo. Saling-saling kita berdoa juga. Long Tuhan berdoa kepada urun Tuhan mandum. Ron juga berdoa kepada Long Tuhan. Yang penting benar sehingga keturunan-keturunan tayo. Urung-urung yang menyelamatkan kita nyo urung akhirat. Baik sampai keturunan tayo sehingga urung yang culuk kita nyo dalam neraka jahanam. Amin amin ya rabbal alamin.